Oke, shalom semuanya. Sekarang kita beralih ke kitab Yudit ya. Kitab Tobit sudah selesai dan itu sangat menarik, banyak yang bisa kita pelajari. Nah, sekarang saya juga penasaran, lupa ini Yudit itu seperti apa. Yuk kita baca sama-sama. Raja Arfaksad dan Raja Nebukadnezar. Dalam tahun ke-12 pemerintahan Nebukadnezar yang menjadi raja orang-orang Asyur di Niniwe, kota yang besar. Pada zaman itu, Arfaksad menjadi raja orang-orang Media di Ekbatana. Ini sekitaran Tobit berarti ya, di Niniwe, Ekbatana ya. Berarti ini sekitaran rumahnya Tobit kali ya. Dan ini sekali lagi Niniwe dibilang kota yang besar itu. Di kitab Yunus ya, Niniwe kota yang besar. Oke. Di keliling kota Ekbatana, Raja Arfaksad membangun sebuah tembok dari batu persegi yang besar, selebar 3 hasta dan sepanjang 6 hasta. Tingginya tembok itu dibuatnya 70 hasta dan lebarnya 50 hasta. Di atas semua pintu gerbang kota itu didirikannya menara setinggi 100 hasta dan pada alasnya selebar 60 hasta. Tingginya pintu gerbang sendiri adalah 70 hasta dan lebarnya 40 hasta, supaya bala tentaranya serta barisan-barisan pasukan jalan dapat keluar. Maka pada zaman itu, Raja Nebukadnezar bertempur dengan Raja Arfaksad di dataran yang besar yang terletak di daerah Ragau. Saya pikir tadi temenan itu. Raja Arfaksad dan Nebukadnezar judulnya kan, saya pikir itu alien. Ternyata perang. Semua penduduk pegunungan dan semua penduduk tepi sungai-sungai Efrat, Tigris dan Hidaspes, dan juga penduduk dataran raja orang-orang Elumais yaitu Ariok bergabung dengannya. Banyak bangsa menggabungkan diri dengan ikatan perang orang Heleud. Percuma Raja Nebukadnezar menuntut bangsa-bangsa di bagian barat menaklukkan diri. Judulnya gimana? Percuma Raja Nebukadnezar menuntut bangsa-bangsa di bagian barat menaklukkan diri. Ya, lanjutlah. Adapun Nebukadnezar, raja orang-orang Asyur, mengirimkan utusan kepada semua penduduk negeri Persia dan segala penduduk daerah di sebelah barat, yakni kepada penduduk Kilikia, Damsyik, Libanon, dan Anti-Libanon, serta kepada semua orang yang mendiami pantai laut. Kepada bangsa penghuni daerah Karmel, Gilead, Galilea Hulu, dan dataran besar Esdrelon. Kepada semua orang di daerah Samaria serta anak-anak kotanya, kepada penduduk daerah di seberang sungai Yordan sampai ke Yerusalem, Batane, Helus, dan Kadesi, hingga sungai Mesir dan kota Tafni, Ramses, serta seluruh daerah Goshen, sampai ke sebelah sana kota Tanis dan Memphis. Pendeknya kepada segenap penduduk negeri Mesir hingga perbatasan Ethiopia. Tetapi semua penduduk segala negeri itu menghina titah Nebukadnezar, raja orang-orang Asyur. Mereka tidak mau maju perang sertanya dan tidak takut kepadanya. Sebaliknya ia dipandang mereka sebagai orang sembarangan saja. Utusan-utusan Raja Nebukadnezar dikembalikan dengan tangan hampa dan ternista. Kok kayak mirip ini ya, kisah 300-nya, film 300 gitu. Nggak ada wibawanya ini Nebukadnezar, padahal waktu zaman
Daniel ini siapa namanya? Misael, Hanaya, sama itu satu lagi. Kok sepertinya Raja Nebukadnezar itu ini ya dahsyat gitu, tapi ini di sini harga dirinya nggak ada banget ini. Maka sangat marahlah Raja Nebukadnezar kepada semua negeri itu. Demi tahta serta kerajaannya, Raja bersumpah bahwa hendak menghukum serta menumpas dengan pedangnya segala daerah Kilikia, Damsyik, dan Syria. Dan demikian pun negeri Moab, Bani Amon, seluruh Yudea, serta semua orang Mesir sampai ke daerah kedua laut. Pertempuran dengan Raja Arfaksad. Dengan seluruh angkatan perangnya, Raja Nebukadnezar mengikat perang melawan Raja Arfaksad dalam tahun ke-17. Raja Arfaksad digagahinya dalam pertempuran dan segenap bala tentaranya, yaitu seluruh pasukan berkuda serta kereta perangnya dipukulnya mundur. Tuh kan, ini dahsyat juga kan Raja Nebukadnezar. Lucu ya, itu rakyat sekitarnya tidak takut sama Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar menaklukkan semua kota lalu maju sampai ke kota Ekbatana. Ini yang dimaksud Tobit itu bukannya suruh pergi si Tobia suruh pergi karena ditaklukkan Nebukadnezar gitu mungkin, atau gimana ya? Menara-menara kota itu direbutnya, jalan-jalannya dirampasinya, dan kemuliaannya dirubahnya menjadi nista. Raja Arfaksad sendiri pun ditangkapnya di pegunungan Ragau, lalu ditikamnya dengan lembing dan dibasminya hingga hari ini. Kemudian Raja Nebukadnezar sendiri serta seluruh pasukannya, suatu jumlah prajurit yang besar sekali, kembali ke Niniwe. Selama 120 hari, Raja Nebukadnezar serta bala tentaranya bersukaria dan berpesta pora di sana. Sudah. Oke, jadi Yudit belum nemu ya nama Yudit. Apakah dia itu nabi yang menceritakan hal ini? Apakah itu orang? Kita belum tahu ya siapa itu Yudit. Jadi ini baru pengantar jadi kisah Raja Arfaksad melawan Nebukadnezar yang dimenangi oleh Nebukadnezar. Oke, mungkin segitu dulu. Besok kita akan lanjut baca Yudit yang kedua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.